Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah digitalisasi bisnis. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan pertemuan 10 tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana membangun dan menciptakan dari nilai pelanggan atau customer value, kemudian membangun dan menciptakan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, kemudian yang ketiga yaitu membangun dan menciptakan loyalitas dari pelanggan atau customer loyalty. Nah, untuk membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, itu biasanya perusahaan atau inti dari sebuah bisnis adalah menciptakan pelanggan yang royal. Nah, ini menurut Kotler dan Keller tahun 2009, di mana pertama itu pelanggan yang loyal itu disebabkan karena nilai yang diciptakan oleh pembisnis atau nilai yang diciptakan perusahaan dalam menjual produk atau jasa. Kemudian yang kedua, itu suatu bisnis bisa dikatakan sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan nilai pelanggan. Di mana perusahaan itu yakin, terutama manajer itu yakin bahwa pelanggan merupakan pusat laba dari suatu perusahaan. Kemudian di sini ada bagan dari suatu organisasi, di mana bagan ini dibagi menjadi 2, yaitu bagan organisasi secara tradisional dan bagan organisasi secara modern atau sekarang. Di mana pada bagan organisasi tradisional itu manajemen puncak itu berada pada posisi atau piramida paling atas. Kemudian yang kedua yaitu manajemen menengah. Kemudian yang ketiga di mana ada sumber daya manusia di garis depan. Maksudnya itu seperti karyawan atau sumber daya manusia lainnya yang terkait dengan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah pelanggan, di mana pelanggan itu berada di posisi paling bawah piramida dalam suatu organisasi. Ini untuk bagian organisasi secara tradisional, yaitu yang dimaksud dengan organisasi pada zaman dulu yang masih memiliki masih jauh dari namanya elektronik. Kemudian yang kedua itu bagian organisasi secara modern, di mana modern ini yaitu zaman sekarang. Nah, pada zaman sekarang pelanggan itu kalau di piramida dia merupakan suatu objek paling utama. Makanya di sini pelanggan posisi piramida itu piramida terbalik, di mana pelanggan pada posisi pertama, kemudian SDM di garis terdepan, kemudian manajemen menengah dan manajemen puncak. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas. Di mana yang pertama, nilai yang dipikirkan oleh pelanggan, kemudian total kepuasan pelanggan, yang ketiga yaitu mengukur kepuasan. Untuk menciptakan nilai yang dipikirkan oleh pelanggan atau customer perspective value, itu yang pertama, konsumen lebih terdidik dan lebih berpengetahuan, karena di sini konsumen yang berpengetahuan itu akan jauh lebih baik dan dia akan mempunyai nilai yang lebih unggul dibandingkan dengan customer yang tidak memiliki pengetahuan yang lebih. Kemudian yang kedua yaitu konsumen memiliki penguasaan internet melalui media sosial, kemudian jaringan sosial lain dan ataupun alat atau media elektronik lainnya. Kemudian yang ketiga, mereka tuh mudah memverifikasi klaim perusahaan. Misalkan masuk di sini yaitu mereka itu misalkan ada barang yang rusak atau apa, mereka langsung memberikan intinya protes lah atas barang yang tidak sesuai tersebut. Kemudian yang keempat itu mencari alternatif yang lebih unggul. Nah, misalnya di sini apabila customer dirugikan, mereka akan berbondong-bondong akan mencari suatu perusahaan yang lebih menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, yang poin nomor 4 ini salah satu poin yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Nah, di sini ada nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan atau customer perceptive value, di mana jadi V itu didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan oleh pelanggan
Dengan apa? Dengan apa yang diberikan pada kemungkinan pilihan yang berbeda, di mana pelanggan ini itu akan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya yang dikeluarkan oleh produk yang akan dikirim. Kemudian di mana pemasar atau pihak perusahaan itu dapat meningkatkan nilai penawaran itu melalui yang pertama adalah beberapa kombinasi peningkatan dari manfaat ekonomi, kemudian fungsional atau emosional. Atau pemasar juga dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Kemudian di sini ada nilai yang dipersepsikan pelanggan, di mana suatu pembisnis atau perusahaan itu melakukan analisis nilai pelanggan untuk apa? Untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan relatif terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaingnya. Nah, di sini kompetitor itu sangat diperhatikan oleh pembisnis karena ini nantinya itu dapat merugikan suatu perusahaan kalau tidak diperhatikan. Kemudian adapun langkah-langkah analisis nilai pelanggan itu yang pertama mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Kemudian yang kedua menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Yang ketiga yaitu menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkan dengan peringkat arti pentingnya. Keempat yaitu mempelajari bagaimana pelanggan dari segmen tertentu itu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama. Kemudian berdasarkan suatu atribut atau manfaat dari analisis tersebut. Kelima itu mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu nilai yang dipersepsikan pelanggan itu merupakan suatu kerangka kerja yang berguna yang diterapkan dalam banyak situasi dan menghasilkan pandangan yang kaya, di mana implikasi atau kontribusi dari nilai yang dipersepsikan pelanggan itu yang pertama penjual itu harus menilai total manfaat pelanggan dan total biaya pelanggan yang berhubungan dengan setiap tawaran pesaing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peringkat tawaran penjual itu merupakan suatu pemikiran dari pembeli. Yang kedua, yaitu penjual yang berada pada keadaan nilai yang dipersepsikan pelanggan itu tidak menguntungkan. Nah, di sini ada dua alternatif. Yang pertama, apabila tidak menguntungkan yaitu meningkatkan total manfaat pelanggan dengan cara menambah atau memperkuat manfaat ekonomi, kemudian fungsional, psikologis dari produk, kemudian jasa maupun citra yang ditawarkan. Kemudian yang kedua itu mengurangi total biaya pelanggan dengan cara mengurangi biaya pembeli melalui pengurangan harga atau biaya kepemilikan dan pemeliharaan. Kemudian selain itu ada penyederhanaan proses pemesanan dan pengiriman. Kemudian ada menyerap sejumlah resiko pembeli dengan menawarkan jaminan atau asuransi. Nah, ini dua alternatif apabila pelanggan itu tidak mempunyai keuntungan atas nilai yang dipersepsikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu total kepuasan pelanggan, di mana kepuasan atau satisfaction adalah suatu perasaan senang atau kecewa yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk. Jadi kepuasan ketika konsumen itu senang atas produk yang mereka terima, di mana di sini ada tingkatan kepuasan. Yang pertama, jika kinerja gagal memenuhi harapan, mereka itu menganggap pelanggan itu tidak puas. Kemudian jika kinerja berhasil memenuhi harapan, maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan sangat puas atau senang. Nah, di sini kinerja sendiri bisa diartikan sebagai produk. Nah, selain itu ada banyak faktor yang menentukan kepuasan dari pelanggan, yang terutama itu jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan atau suatu merek
produk atau jasa, di mana konsumen tersebut akan persepsi senang atas suatu produk yang mereknya itu mereka anggap positif atau menguntungkan bagi mereka. Kemudian apa sih pengaruh dari kepuasan pelanggan, di mana yang pertama itu perusahaan yang berpusat atau berorientasi pada pelanggan, maka kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana dari pemasaran. Nah, di zaman sekarang dengan adanya internet, kemudian zaman industri 4.0, maka perusahaan itu harusnya akan mempunyai suatu hal yang lebih baik dalam memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan. Karena apa? Karena konsumen dengan mudah dapat menyebarkan berita. Nah, berita itu kalau berita baik sih alhamdulillah, tapi kalau berita buruk itu akan dapat merugikan suatu perusahaan. Nah, hal ini maka diperlukan dalam suatu perusahaan itu namanya adalah keluhan pelanggan. Nah, caranya untuk memperhatikan kepuasan pelanggan yaitu dengan mencatat atau memberikan suatu informasi atau sering dikemas dalam namanya keluhan pelanggan. Tetapi namun tak sebanyak 5% itu orang mau menyampaikan keluhan dan langsung berhenti membeli. Ini karena mereka itu merasa menyampaikan keluhan itu tak sebanding dengan usahanya, dan mereka tak tahu bagaimana dan ke siapa mereka akan menyampaikan keluhan. Nah, di sini untuk sikap atau antisipasi atas keluhan pelanggan itu seberapapun baiknya rancangan dan implementasi sebuah program pemasaran itu bisa saja terjadi. Nah, hal terbaik yang dapat dilakukan perusahaan yaitu mempermudah pelanggan dengan menyampaikan keluhan, dengan membuat hotline atau dapat memberikan kontak person yang dapat dicatat atau digunakan oleh pelanggan. Biasanya seperti itu. Kemudian sikap keluhan pelanggan itu perusahaan seharusnya mengukur tingkat kepuasan pelanggan ini secara teratur. Karena apa? Karena satu kunci untuk hal yang dapat diingat pelanggan adalah kepuasannya atau satisfaction. Di mana untuk mengukur kepuasan konsumen atau pelanggan itu ada beberapa. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Yang kedua adalah ghost shopping. Kemudian yang ketiga loss customer analysis. Yang keempat adalah survei kepuasan pelanggan, di mana sistem keluhan dan saran ini konsumen diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat dan keluhan mereka. Yang kedua adalah ghost shopping, di mana kepuasan konsumen itu diperoleh dengan cara memperkerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai konsumen produk perusahaan dan pesaing. Yang ketiga ada loss customer analysis, di mana kepuasan konsumen atau pelanggan itu diukur dengan cara menghitung berapa banyak konsumen yang telah berhenti membeli atau telah berpindah ke perusahaan pesaing. Yang keempat itu ada survei kepuasan pelanggan, di mana pengukuran kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara survei melalui telepon, pos, media sosial maupun wawancara secara pribadi. Nah, di sini juga ada cara mengukur kepuasan dari pelanggan, di mana pada sistem keluhan dan saran itu tadi dapat berorientasi pada pelanggan, di mana perusahaan itu dapat menampung saran dan keluhan pelanggan, kemudian komunikasi dua arah secara cepat. Yang kedua ada survei kepuasan pelanggan. Nah, di mana survei kepuasan pelanggan ini secara berkala itu dapat meneliti kepuasan secara langsung, kemudian merespon keinginan dari pelanggan, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka ingin peroleh. Kemudian belanja konsumen yang misterius atau ghost, di mana mengkaji kelemahan dari produk pesaing dengan menguji kelebihan layanan pesaing, kemudian menggali informasi pesaing di lapangan, atau dengan secara sederhananya yaitu dengan analisa pasar pesaing.
Yang keempat yaitu analisis hilangnya pelanggan atau lost customer, di mana menghubungi pelanggan yang berhenti. Nah, kita tanyakan kenapa alasan pelanggan itu berhenti dan memantau hilangnya pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana membangun relasi dari pelanggan atau customer, di mana manajemen hubungan pelanggan itu sama dengan istilah lainnya adalah Customer Relationship Management atau CRM, di mana proses memperoleh informasi pelanggan secara rinci dan seksama untuk memaksimalkan loyalitas dari pelanggan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pengolahan hubungan pelanggan, kemudian menarik, mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan, kemudian membangun loyalitas, kemudian ada mengurangi peralihan pelanggan, kemudian membentuk ikatan pelanggan yang kuat. Nah, di sini loyalitas pelanggan itu memiliki tujuan atau memiliki tujuan dari suatu bisnis untuk apa? Untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas, yang pada akhirnya mampu menumbuhkan loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan di sini yaitu customer atau konsumen itu bertahan akan produk yang Anda miliki. Kemudian di mana pelanggan itu merupakan seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli dari Anda atau membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, kebiasaan itu terbentuk melalui pembelian atau interaksi yang sering dilakukan selama periode waktu tertentu. Nah, tanpa adanya track record atau tanpa adanya perjalanan waktu, hubungan yang kuat dan pembelian berulang dari orang tersebut itu bukanlah pelanggan, tetapi ia adalah pembeli, di mana pelanggan yang loyal itu tumbuh seiring dengan waktu. Nah, di sini loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan yang bertahan secara mendalam untuk berlangganan atau melakukan pembelian ulang atau pembelian kembali produk atau jasa yang terpilih secara konsisten di masa yang akan datang. Meskipun pengaruh situasi maupun lingkungan usaha pemasaran yang mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun loyalitas. Yang pertama yaitu menciptakan produk dan jasa dan pengalaman bagi pasar yang akan menjadi alasan atau sasaran. Kemudian yang kedua yaitu mengikut sertakan partisipasi dalam merencanakan dalam mengelola kepuasan dan proses retensi dari pelanggan. Yang ketiga yaitu mempermudah pelanggan dalam menjangkau personel perusahaan yang tepat dan mengekspresikan kebutuhan, persepsi, dan keluhan pelanggan. Yang keempat yaitu menilai potensi program, frekuensi, dan program pemasaran dari suatu kelompok. Yang kelima, menjalani program yang di situ karyawan merasa diakui oleh perusahaan. Yang ketujuh, yaitu mengorganisasi atau mengakses database informasi tentang kebutuhan, kemudian frekuensi pembelian, preferensi, hubungan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan suara pelanggan atau keluhan pelanggan untuk menangkap kebutuhan dan persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun tidak dalam keputusan bisnis. Nah, bagaimana sih sifat pelanggan yang loyal? Di sini mereka pasti melakukan pembelian berulang secara teratur atas produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Yang kedua yaitu membeli antar lini produk dan jasa. Yang ketiga yaitu mereferensikan kepada orang lain, di mana pelanggan atau konsumen yang loyal ini akan ketika mereka suka atau puas atas produk atau jasa, mereka akan menawarkan ke orang lain atas produk atau jasa yang merasa mereka puas. Kemudian yang keempat menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. Kemudian selanjutnya itu pelanggan yang loyal itu akan siap membayar harga yang lebih tinggi karena mereka merasa produk atau jasa ini merupakan produk atau jasa yang terbaik di antara yang lain. Kemudian selanjutnya itu pelanggan yang loyal itu akan menjadi WOM atau word of mouth atau penyambung lidah bagi pelanggan prospek lainnya. Nah,
Sekian materi terkait dengan menjalin hubungan dengan pelanggan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.